mengasihimu, ungkapan hati kami yang terdalam bahwa kami mau mengasihimu. Pagi hari ini kami terhimpun di tempat ini. Kami datang untuk memuji dan menyembahmu. Tentunya kami senantiasa menantikan pengurapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tercurah atas kami. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami. Tuhan, mari lawat kami setiap umat-Mu yang sudah boleh berhimpun saat ini di tempat ini, maupun mungkin masih ada yang boleh menyaksikan di rumah, yang boleh mengikuti ibadah ini. Kami sama-sama dilawat Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, berbicaralah karena sungguhnya kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Iya, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena kembali hari ini kita datang di hadirat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan tentunya. Dan tentunya Tuhan berjanji untuk Ia terus memelihara hidup kita, menjaga dan melindungi. Puji Tuhan, kita sudah melewati hari-hari yang penuh dengan peperangan. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat Philadelphia tetap utuh dalam penyertaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barusan kita boleh melewati hari pencurahan dan bahkan hari ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari kita berdoa, puji Tuhan, lewat mesbah doa yang kita boleh saksikan bersama setiap hari, setiap malam. Dan mengiring perjalanan mesbah doa selama 1 tahun, dilanjutkan karena dimulai mesbah doa 1 tahun itu selama 1 tahun, dimulai dari doa pencurahan 10 hari tahun lalu. Dan kemudian di tahun ini juga kita masih bersama-sama di doa 10 malam. Dan puji Tuhan hari ini hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kita boleh bersama-sama untuk boleh beribadah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang percaya tentunya ada Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Namun sejauh apa kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, dan tentu itu masing-masing pergumulan, ya masing-masing kedekatan kita dengan Tuhan. Semalam saya sampaikan kalau kita belum tahu arti bagaimana dipenuhi Roh Kudus, ya dekatkan diri lagi dengan Tuhan. Saya mau sampaikan tadi juga sudah disebutkan tadi waktu mimpin pujian, menyebutkan bahwa di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Yesus menyatakan kepada mereka, dikatakan di ayat yang ke-7 Kisah Rasul 1, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin ya. Bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Dia akan menyatakan kehendaknya, lawatannya, curahan Roh Kudusnya akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada ketetapan Tuhan. Saya sampaikan dalam pengkhotbah
12 beberapa malam yang lalu, pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14, bahwa adalah lebih baik kalau kita mau perhatikan baik-baik. Coba tayangkan pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kita boleh baca bersama-sama, ya. Pengkhotbah, minta tolong ditayangkan pengkhotbah 12, ya. Bisa ditayangkan? Layar, di layar. 12 ayat 13 dan 14. Kita boleh baca bersama-sama. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban kita untuk berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena itulah yang ditetapkan, apapun yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, Tuhan perintahkan supaya kita pegang penuh, pegang teguh apa yang disebut dengan perintah-perintah Allah. Karena itulah yang kita akan dapatkan kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Ada ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, tetapi perlu kita tahu bahwa di dalam diri kita, Paulus mengatakan, di saat aku mau melakukan yang baik, ternyata yang tidak baik ada padaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berdiri di dua sisi. Kita hidup di dua sisi. Bahwa di sisi kedagingan kita yang identik dengan dunia ini, itu adalah penghambat bagi kita. Tetapi di sisi manusia rohani kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan tentunya itulah yang kita harus perjuangkan sebagai orang percaya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kembali lagi, hari-hari ini kita perlu tahu bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk hidup berkenan di hadapannya. Supaya apa? Supaya apa yang Dia inginkan atau Tuhan inginkan kepada kita terpenuhi, yaitu mengalami kepenuhan roh. Karena sesungguhnya roh itu berdaulat bukanlah di tempat ini, bukan di gedung yang mewah, tetapi dia hadir di dalam milik kepunyaannya, di dalam hati saudara dan saya. Ada amin. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau nantinya Roh Kudus datang, Dia akan menyatakan kehendaknya di dalam kita. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa saudaralah yang akan boleh menyampaikan. Kalau di sini berbicara tentang tempat ini yang luar biasa, tetapi kembali lagi kita keluar dari tempat ini kosong dan tidak ada gunanya. Yang berguna adalah saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki supaya kita mengalami namanya pencurahan Roh Kudus, mengalami yang namanya Pentakosta, di mana kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun, tetapi itu seharga pertobatan. Jadi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Dia akan penuhi kita. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Saya mau tanya. Ciri-ciri yang dipenuhi Roh Kudus yang bagaimana? Ada yang mau jawab? Apakah yang penuhi Roh Kudus itu adalah orang yang berkarunia bahasa roh? Tentu tidak. Itu bahasa roh adalah bahasa yang akan dinyatakan waktu kita berkumpul bersama-sama orang-orang yang percaya, bahwa bahasa roh itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dia berkarunia dengan bahasa roh yang apa? Membangun dirinya sendiri. Bahasa roh itu identik dengan sesuatu hal yang meneguhkan, menguatkan kita secara pribadi, bukan meneguhkan orang lain. Bahasa roh itu memimpin kita supaya kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berbahasa roh supaya kita benar-benar ada di dalam pimpinannya. Kita memohon supaya kekuatan dari Allah ada pada kita di dalam hal menjalankan tugas sebagai orang yang melayani. Puji Tuhan. Di sini ada yang berkarunia bahasa roh. Paulus katakan, aku lebih daripada kalian. Ya, tapi aku lebih baik memakai
satu kata. Bernubuat. Itulah yang Tuhan mau supaya kita terima. Ada karunia-karunia, banyak karunia yang kita bisa miliki dalam yang Tuhan mau sediakan. Tetapi yang paling penting yang Tuhan mau supaya kita bernubuat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari pencurahan ini Tuhan mau supaya kita dilawat oleh Roh. Bukan berbicara tentang karunia bahasa roh. Tetapi hari ini kita sedang dipimpin oleh Tuhan supaya kita memiliki kuasa otoritas. Ya, di sini dikatakan bahwa supaya engkau pergi untuk memberitakan kebenaran. Kemana? Ke ujung-ujung bumi. Orang yang dipimpin Roh akan pergi untuk memberitakan kebenaran. Orang yang dipimpin Roh dia akan pergi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Orang yang dipimpin Roh adalah orang yang akan selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh akan menjadi orang yang senantiasa hari-harinya dapat dibaca orang sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Itulah orang yang senantiasa dipimpin oleh Roh. Bagaimana kalau kita bilang kita dipimpin oleh Roh, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan sikap sebagai orang yang beriman? Jadi segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan. Apa itu? Yang tadi dalam pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah sangkal itu hal itu. Namun kita perhatikan hari Pentakosta di sini dikatakan tentang hari Pentakosta. Saya mau bacakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yang Tuhan mau supaya hal itu terjadi. Pada suatu hari, ayat 4. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang makan bersama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Hari pencurahan Roh Kudus 10 hari itu penting. Bapak Ibu, 10 hari itu adalah hari penantian. 10 hari adalah hari di mana mereka bersungguh-sungguh berkumpul dan berdoa. Saat mereka berkumpul dan berdoa itu adalah di mana mereka sudah melihat dan menyaksikan sendiri Tuhan Yesus terangkat. Dan kemudian mereka berhimpun dalam satu tempat. Di tempat itu mereka bertekun dan berdoa, bersepakat, bersehati. Itu penting. Makanya mereka akhirnya dipenuhi oleh Roh. Jadi suatu perhimpunan yang sungguh-sungguh. Coba kita baca di ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Kita baca dari ayat 13-nya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Barnabas, dan Simon orang Zelot, dan Yudas. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat. Dan mereka sangat percaya seperti yang dikatakan. Jangan tinggalkan tempat ini di ayat yang keempat dikatakan. Sampai engkau penuh. Engkau menerima apa yang aku berikan. Karena Tuhan sudah berjanji sebelumnya. Di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini mereka pegang. Dan kemudian setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat, mereka bersepakat naik masuk dalam satu tempat. Mereka bersepakat untuk bertekun di dalam doa. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah mereka bertekun dalam doa? Perhatikan, buka pasal yang kedua. Pasal yang kedua apa kita lihat di situ? Pasal yang kedua dari ayat 1 kita baca bersama-sama. 2, 3 sampai pada hari Kisah Rasul 2. Kisah 2 ayat 1 sampai seterusnya kita baca. Kisah Rasul 2.
Ya, ayat 1 kita baca bersama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjut. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lanjutkan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Sampai di sini dulu. Bahasa-bahasa lain itu bukan bahasa roh yang seperti kita dengar banyak orang. Bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa dari satu daerah yang saya tidak pernah saya tidak pernah kira-kira ke Papua. Saya berbahasa Papua saat ini di sini. Dan orang Papua di sini yang tinggal di sini, bukankah dia itu orang Manado? Kok dia bahasa Papua? Atau bukankah dia itu orang Batak? Kok dia berbahasa Papua? Nah, maksudnya itu. Maksudnya itu. Mereka di sini dari sekian banyak suku, mereka berkumpul dalam satu tempat, tapi mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa tertentu. Saya sebagai orang Buton, saya orang Manado Buton ya. Tapi saya berbahasa Jawa, padahal saya nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi orang Jawa di sini mereka terheran-heran. Bukankah itu Pak John itu adalah orang Manado? Kok dia bisa berbahasa Jawa ya? Wah, kapan dia belajar? Saya selama ini tidak pernah menyaksikan Pak John itu pakai bahasa Jawa. Tetapi juga kita di situ ada Pak Hari yang bukan orang Buton. Wah, dia pakai bahasa Buton, tapi saya ngerti bahasa itu. Nah, itulah bahasa-bahasa lain. Nah, semua orang yang terhimpun di situ mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengatakannya. Lanjutkan. Ayat selanjutnya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Ingat, ada kata saleh. Jadi bukan orang-orang sembarangan, tetapi orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari segala bangsa, garis bawahi, bahwa mereka berhimpun dari sekian golongan orang. Lanjutkan. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Seperti tadi yang saya katakan. Saya orang Buton, saya berkata-kata bahasa Jawa, tapi di sini ada Pak Hari orang Jawa yang berkata-kata bahasa Buton. Saya ngerti apa yang dia bilang. Nah, itu artinya Roh Kudus bekerja begitu luar biasa di antara kita. Nah, kalau berbahasa roh tadi adalah bahasa itu yang disampaikan itu adalah bahasa primitif yang tidak dimengerti. Baik kita sendiri kita tidak mengerti. Makanya kita memohon supaya ada penafsiran untuk disampaikan. Kalau Paulus katakan jika tidak ada yang menafsirkan, berhenti, jangan berbahasa roh. Jika engkau berbahasa roh itu sedang membangun dirimu sendiri. Biarlah engkau berbahasa roh di dalam doamu. Pada waktu engkau sedang berbahasa roh, biarlah engkau meminta juga supaya ada karunia, ada sesuatu yang bisa, ada karunia untuk menafsirkannya. Nah, maka itu boleh. Sebanyak-banyaknya 2 orang, yang lain berhenti, jangan berbahasa roh. Paling banyak 3, 1 demi 1, tidak boleh banyak-banyak. Ini saya sampaikan, ini Alkitab. Tidak boleh banyak-banyak. 1 orang naik bahasa roh, yang 1 menafsirkannya. Jangan ribut. Gereja sekarang mengajarkan tentang hal seperti itu. Di mana-mana diajarkan bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Akhirnya ribut di situ. Dan akhirnya datang orang yang belum percaya. Dia bilang mereka sedang mabok. Kalau kita baca di situ dalam Kisah Rasul 2 itu terusnya, ya, mereka mabok katanya. Mereka salah nggak kalau mereka bilang mabok? Nggak salah, mereka tidak mengerti. Jadi Paulus katakan bahasa roh itu adalah bahasa yang sedang membangun dirinya sendiri. Dia sedang berkata-kata kepada Allah, tetapi dia sendiri tidak mengerti bahasa itu. Jadi jika tidak ada yang menafsirkan, berhenti, jangan berbahasa roh. Dan dalam hal ini
Saya adalah, Paulus katakan, aku lebih daripada kalian, tetapi lebih baik aku memakai satu kata, yaitu bernubuat. Itulah pentingnya. Saya bersyukur untuk hal itu. Saya dulu mau di tengah orang banyak, saya berbahasa roh. Jangankan di tengah orang banyak, di tengah orang umum, di bus, saya berbahasa roh. Setelah saya dapat itu, puji Tuhan, terima kasih. Saya hanya berbahasa roh jika saya sedang berdoa. Saya berdoa sendiri, istri saya pernah tinggalkan saya. Kami sedang berdoa, saya berbahasa roh, dia tinggal, dia pergi tidur. Karena dia tidak memiliki karunia bahasa roh. Saya memiliki karunia bahasa roh. Saya ngerti. Kenapa? Karena setelah saya berbahasa roh, Tuhan memberikan kepada saya hikmat untuk memahaminya. Nah, inilah pentingnya. Betapa pentingnya kita mengerti tentang Alkitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah hidupmu, bangunlah imanmu, maka engkau akan mengerti tentang Alkitab ini. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi. Saya tidak akan melarang orang berbahasa roh, tetapi tertib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah itulah yang dikatakan bahwa mereka sedang menanti-nantikan Tuhan. Dan terjadilah di 10 malam setelah mereka berdoa, berkumpul bersama, terjadilah sesuatu pencurahan. Di dalam pasal yang kedua tadi dikatakan bahwa di situ tercurah Roh Kudus seperti lidah-lidah api, melawat mereka, memenuhi mereka, sehingga akhirnya mereka mendapatkan karunia untuk berbahasa dengan bahasa-bahasa, dengan berkata-kata dengan bahasa lain. Dan luar biasa. Saya kira kalau kita di sini bersepakat, saya percaya bahwa hal itu akan terjadi dalam kita di tempat ini. Ada amin? Terjadi. Tapi karena kita tidak memiliki suatu kesepakatan, ya jangankan ini, bisa aja suami istri tidak terjadi. Ya, tapi bersyukur kita kepada Tuhan. Sekalipun pribadi lepas pribadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ada amin? Tidak usah cemburu dengan orang yang berkarunia bahasa roh. Tetapi usahakanlah kalau engkau memiliki karunia bahasa roh, pakai itu untuk pribadi membangun imanmu. Maka Tuhan akan melawat engkau. Dia akan menjamah engkau. Ya, betapa pentingnya bahasa roh itu. Saya sangat percaya. Dan saya adalah pemakai bahasa roh. Ya, saya adalah orang yang aktif pakai bahasa roh. Di mana saja saya pakai bahasa roh. Tapi bahasa roh, orang yang kepenuhan dengan roh, bukan berarti orang memakai bahasa roh. Perlu mengerti ya? Ya, orang yang penuh roh bukan berarti harus dia memiliki bahasa roh, karunia bahasa roh. Tidak. Orang yang penuh dengan roh adalah orang yang aktif dalam Tuhan. Yang tadi Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Nah, di dalam hal inilah kita akan tahu. Dan pada waktu mereka sedang berkumpul bersama-sama, turunan Roh Kudus seperti lidah-lidah api melawat mereka dan memenuhi mereka. Ini luar biasa. Bapak Ibu, ingat, ada sesuatu hal yang Tuhan mau di dalam diri kita. Dia mau untuk sepenuhnya bebas. Dia berdaulat di dalam kita. Untuk kita dipenuhi. Karena di dalam kepenuhan roh itu bukan hanya berbahasa dan berkarunia. Tapi ada kenikmatan yang lebih hanya daripada sekedar berkarunia. Ada amin? Itulah yang tidak bisa dikatakan oleh bibir mulut lidah kita. Orang yang penuh dengan roh bukan hanya bibir yang berkata, tetapi hatinya. Hatinya akan penuh dengan damai, hatinya akan penuh dengan sukacita, hatinya akan melimpah dengan syukur, hatinya akan mengalami yang disebut ya hadirat Allah. Dia tahu bagaimana dia sedang ada di dalam Tuhan, bagaimana dia sedang dilawat Tuhan. Itulah orang-orang yang ada di dalam kesungguhan untuk boleh senantiasa ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan memberkati kita kalau kita sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, baca baik-baik untuk hal ini. Kalau yang tadi yang saya katakan bisa baca di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, ya. Baca di sana dari 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Baca baik-baik. Hal-hal itu adalah hal yang penting. Perlu kita perhatikan dengan baik. Bahwa itu akan membawa kita kepada suatu peningkatan iman. Dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, saya kira demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita berdoa untuk firman yang kita sudah mendengarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu.
Engkau telah menyatakannya bagi kami dan kami sudah membacanya, kami mendengarkannya, tapi kami mau supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan, mari lawat kami semua jemaat-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk kami dapat memahami dengan baik kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar, apa yang kami dapat daripada kebenaran firman itu sendiri. Tuhan, kami sungguh terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, pada waktu Roh-Mu tinggal atau hadir dalam hati kami, sesungguhnya akan menyingkapkan banyak hal bagi kami. Amen. Untuk kami boleh memahami hidup yang di dalam Tuhan. Bagaimana kami dipenuhi oleh Roh, bagaimana kami hidup dalam pimpinan Roh, dan Tuhan akan memberkati kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya bahwa Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun dan tidak terbatas. Engkau ada di hati kami. Amin. Mengerjakan semuanya, dan Tuhan memberkati kami. Makasih, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.